Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Setio Budianto yang pada malam hari ini telah meluangkan waktu bisa bergabung dengan kita untuk kelas praktisi, kelas kolaborasi yang pertama untuk mata kuliah manajemen kinerja. Ya kan? Juga tidak lupa teman-teman mahasiswa sekalian, kelas manajemen kinerja pada semester ini yang berbahagia. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan kelas kita pada malam hari ini, sebagaimana tadi yang di grup kelas saya sudah saya sampaikan, silakan untuk bisa mengaktifkan dan membuka kameranya. Biar kelas kita semakin khidmat, juga nanti bisa diskusi dua arah gitu ya, antara kita dengan narasumber kita pada malam hari ini. Karena kesempatan yang baik ini, tolong teman-teman bisa optimalkan, teman-teman manfaatkan untuk bisa menggali berbagai macam hal gitu kan ya. Apalagi narasumber kita pada malam hari ini, Pak Setio ini dari Telkom, teman-teman nanti juga bisa sedikit menggali ya, berkaitan dengan bagaimana dunia kerja dan lain-lain gitu ya. Ayo Aul, Raffi, Dini, Dini ini ya admin, Agung, silakan kameranya bisa dibuka. Fatur, Arwan, silakan kameranya bisa dibuka. Biar kelasnya segera kita mulai. Kalau nanti bisa kita mulai segera, insya Allah juga nanti selesainya bisa lebih awal gitu ya. Jadi tidak terlalu malam. Karena kita masih punya agenda yang lain ya di pekan-pekan berikutnya. Sabrina, Aisyah, Desi, ayo sekalian silakan dibuka kameranya. Nah, Dava sudah buka. Hmm. Viola, eh, Farid, ayo silakan dibuka kameranya. Irfan. Oke, Sabrina, Cynthia sudah. Ayo yang lain. Fatur, Nisa, Nadia mana Nadia? Ya. Oke, Aul udah buka. Raffi belum. Afra, Noval, ya. Silakan dibuka kameranya biar kelas kita asik gitu ya. Karena narasumber kita jauh-jauh di waktu yang juga luar biasa sibuk menyempatkan untuk bisa sharing dengan kita semua. Ya. Terima kasih sambil menunggu juga teman-teman yang lain biar nanti bisa open cam dan kita bisa mulai. Baik, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kelas kolaborasi kita menghadirkan praktisi gitu kan ya. Satu sisi saya senang sekali teman-teman, dan saya yakin juga teman-teman senang sekali ada program kelas praktisi ini. Karena secara jumlah pertemuan kita jadi lebih sedikit Pak di kelasnya. Karena Pak Tedo ngambil di RPS kan ya. Jadi bisa mengurangi jumlah pertemuan kita gitu kan ya. Di sisi yang lain kemudian juga ada apa namanya pengetahuan yang bisa didapatkan oleh teman-teman mahasiswa ini tidak hanya di kelas tapi juga dari praktisi yang langsung melaksanakan aktivitas itu di kehidupan nyata. Nah, itu yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita sudah dibersamai oleh narasumber yang luar biasa ini ya. Narasumber kita pada malam hari ini. Eh, saya bacakan kurikulum vitae singkatnya supaya nanti teman-teman juga bisa melihat bagaimana track record dari narasumber atau praktisi kita pada malam hari ini. Nama narasumber kita pada malam hari ini adalah Dr. Setio Budianto. Ini ya, teman-teman bisa kontak beliau di emailnya yang aktif setio@telkom.co.id gitu ya. Pak Setio ini punya banyak pengalaman gitu kan ya yang dari pengalaman beliau ini sangat layak untuk bisa kita jadikan referensi ya untuk menambah pengetahuan kita di dunia kerja. Yang terakhir di tahun 2024 sampai sekarang beliau ini jadi Vice President GCT Change Management and Communication di Telkom
ya, Telkom Indonesia. Kemudian 2022 sampai 2024 gitu ya. Ini yang posisinya saya bacakan juga di pertemuan di kolaborasi tahun yang lalu gitu ya. Deputi Kapro Business Development Infraco, juga di bawah Telkom Indonesia. Kemudian 2021, 2022 Direktur Utama PT Pos Finansial Indonesia, salah satu BUMN kebanggaan kita juga gitu ya. Kemudian juga pernah menjabat sebagai PLT Direktur Utama PT Metra Plaza, kemudian juga Direktur PT Metranet ya. Nah, yang disebutkan oleh Pak Setio ini ya apa namanya sebagian dari perjalanan karir beliau di dunia kerja, khususnya di Telkom Indonesia. Untuk riwayat pendidikan beliau, Pak Setio ini menyelesaikan program doktornya di program doktor ilmu manajemen ya. Jadi satu alumni dengan kita sama-sama di Universitas Brawijaya yang sudah lulus di tahun 2023 kemarin. Alhamdulillah lulus dengan cum laude gitu ya. Kemudian S2-nya diselesaikan di ITS tahun 2003 dan S1-nya di Telkom University ya. Kemudian Executive Education, beliau pernah di Harvard Business School ya, di tahun 2023 baru saja kemarin ya, tentang disruptive strategi gitu. Kemudian Tsinghua University Digital Leadership, Alibaba Business School ya tahun 2019, kemudian MIT Sloan School of Management Digital Business Strategy di 2019, kemudian Thunderbird School of Global Management International Leadership di tahun 2014. Selain itu beliau juga banyak sekali penghargaan award ya di tahun 2022, kemudian eh, eh, dua kali 2022, kemudian ada di 2013 gitu ya. Yang terakhir Best Paper in kategori Entrepreneurship and Strategic Management in the INSIMA 2022 gitu ya. Nah, pada malam hari ini karena kita teman-teman sekalian ada di mata kuliah manajemen kinerja gitu ya, sehingga Pak Setio akan menyampaikan salah satu topik, salah satu materi yang ada dalam pertemuan kita di mata kuliah manajemen kinerja organisasi. Tepatnya pada malam hari ini Pak Setio akan membahas tentang pengukuran kinerja balance scorecard gitu ya. Nah, secara istilah balance scorecard ini saya yakin teman-teman sudah pernah mendengarnya pada saat menempuh mata kuliah manajemen strategi. Meskipun tidak dibahas secara detail gitu kan ya, tetapi paling tidak balance scorecard sudah pernah kita dengar gitu kan ya. Nah, balance scorecard ini merupakan salah satu eh, apa namanya alat untuk mengukur ya kinerja dari satu organisasi. Kalau di kelas kolaborasi sebelumnya kita manajemen kinerjanya itu fokus di manajemen kinerja karyawan atau performance appraisal. Nah, pada semester ini ada penyesuaian RPS yaitu menjadi manajemen kinerja organisasi yang nanti akan dilihat dari banyak perspektif gitu kan ya. Dan manajemen kinerja organisasi ini melihat salah satunya adalah kinerja sumber daya manusia. Nah, pengukuran kinerja sebelumnya itu fokus pada keuangan. Kemudian berkembang, 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 ternyata kinerja organisasi itu tidak cukup kalau hanya dilihat dari sisi keuangan, sehingga muncullah balance scorecard dengan berbagai macam perspektif yang ada, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi satu pendekatan yang meskipun sudah cukup lama, tapi sekarang masih menjadi isu yang layak untuk kita pelajari dan masih relevan dengan situasi saat ini. Saya kira itu sebagai pengantar singkat untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk berikutnya, kesempatan sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Dr. Setio Budianto. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan malam ini untuk kelas kolaborasi. Ini mungkin semester 1,5 tahun saya ini ya apa namanya sharing terkait dengan apa namanya experience yang saya dapatkan, dan saya juga banyak belajar
juga dari teman-teman. Terima kasih nih Pak Irfan atas kesempatannya. Juga ini ada Pak Fikri juga ya, serta adik-adik semua teman-teman mahasiswa UB yang saya juga alumni UB tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan ya. Jadi teman-teman nanti kita banyak sharing, saya sharing kalau ada sesuatu hal mungkin bisa langsung ditanyakan gitu ya. Eh, Menambahkan tadi yang sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Irfan terkait dengan background saya gitu ya. Mungkin mohon izin untuk share. Oke. Jadi work experience tadi udah disampaikan, memang saya banyak, hampir 1996 saya masuk di Telkom, itu berarti sekarang sudah berapa ya itu ya, 1996, sekarang 2004 ya, 26 tahun ya, 28 tahun ya, 28 tahun di Telkom ya, di Telkom. Bahkan kalau sejak kuliah ya, kan kuliah itu di ST Telkom Bandung itu saya masuk tahun 1991 ya. 1991. Jadi kebetulan ikatan dinas beasiswa dari Telkom gitu ya, ikatan dinas. Setelah itu lulus 1995, lulus 1995 itu langsung masuk di Telkom. Selama kuliah juga dapat apa uang saku dari Telkom gitu ya. Jadi eh, hampir banyak sekali Telkom itu apa itu memberikan ini ya ke saya kesempatan gitu ya, termasuk juga sekolah ya, termasuk juga sekolah dan juga executive education dan juga banyak keliling dunia gitu ya, keliling dunia, hampir semua benua sudah gitu ya di Telkom, dan sempat stay di apa itu di Seoul di Korea, itu juga untuk melatih ya, untuk eksplorasi, melatih dan eksplorasi bisnis di Seoul, kemudian di Osaka, di Tokyo itu juga tinggal di sana mencari partner, waktu itu mencari partner bisnis, dan itu suatu pengalaman yang luar biasa. Dan di Amerika juga di sana tinggal. Nah, ini tentunya banyak sekali saya berhutang budi sama Telkom. Jadi kerasan lah di Telkom, mengabdi di Telkom, belum pernah pindah. Pernah sekali itu ke POS Indonesia, itu juga atas tugas dari Kementerian BUMN ya, Pak Erick Thohir, untuk talent exchange, menjadi direktur utama di salah satu anak perusahaan di POS, yaitu di sana. Jadi kemudian balik lagi, dan banyak pengalaman teman-teman. Jadi hal yang utama yang saya rasakan kalau bekerja, mungkin sharing sama teman-teman semua, bahwa di kerja itu tidak hanya pinter gitu ya, teman-teman, tidak hanya pinter, tapi yang utama adalah attitude ya, attitude yang utama. Jadi kalau istilahnya kita ada SKA, Skill Knowledge Attitude ya. Itu penting banget untuk teman-teman semua. Jadi bekerja itu selain pinter, tapi tidak hanya pinter, tapi attitude yang utama, integritas dan lain sebagainya. Nah, itu eh, pengalaman, dan harus responsif ya. Teman-teman kalau kerja kita responsif, kalau di WhatsApp dikasih teks sama atasan kita, kita harus cepat respon gitu kan. Nah, bahkan waktu saya di penempatan di Surabaya, waktu di Surabaya itu kan sering ke Malang saya waktu di Surabaya juga, karena wilayahnya di Indonesia Timur waktu itu handle. Eh, itu kan waktu handle network gitu ya, sebagai manajer operation itu, handphone itu harus selalu kita bawa. Jadi
tidur pun kita bawa handphone itu waktu itu. Jadi kalau dipanggil langsung harus diangkat. Jadi kalau kita dipanggil tidak diangkat, artinya miss 5 menit aja pasti kita kena marah gitu ya. Karena itu atasan kita karena penting sekali karena kerjaan waktu itu handle di network. Jadi dedikasi itu harus bagus gitu, termasuk responsif dan lain sebagainya. Itu salah satu apa namanya sharing terkait yang saya rasakan di Telkom dan kebetulan di Telkom pengembangan karirnya cukup clear, jelas gitu ya. Jelas karirnya dari eh, mulai entry masuk fresh graduate gitu ya. Itu sudah ada karir path-nya, kemudian apa training-trainingnya juga clear, jelas kalau dia mau naik itu juga ada assessment dan lain sebagainya. Nanti mungkin teman-teman setelah lulus masuk kerja itu juga akan mengalami hal yang sama seperti itu. Dan terkait dengan apa namanya balance scorecard ini juga sudah diterapkan di Telkom. Nanti juga akan saya sharing terkait balance scorecard tersebut gitu ya. Itu pengenalan dari saya dan juga saya juga alhamdulillah suka nulis gitu ya. Nanti bisa dilihat di setiobudianto.com gitu. Di situ saya sharing terkait bisnis digital dari perspektif bisnis sendiri dan juga dari sisi teknologi gitu. Termasuk balance scorecard juga saya sharing di situ. Jadi kalau teman-teman ada waktu bisa apa eh, kunjungi website di setiobudianto.com atau lewat Google Setio Budianto itu nanti insya Allah ada di situ linknya seperti itu. Jadi ini teman-teman sebelum masuk kalau kita lihat di sini ini penting banget ini sudah saya sampaikan juga di kesempatan sebelumnya waktu saya ngajar bahwa penting sekali untuk melakukan pengukuran ya. Kalau kita tidak bisa mengukur itu tidak bisa improve it ya, tidak bisa memperbaiki dan tidak juga bisa memanage ya. Ini disampaikan oleh Peter Drucker ya. Ini seorang konsultan manajemen itu seperti itu. Ini penting karena kita harus apa namanya dengan adanya pengukuran itu kita melacak ya kemajuan suatu proyek maupun suatu pekerjaan ya. Jadi kita akan melihat time to time dari waktu ke waktu ini memungkinkan kita juga apakah suatu proyek itu perlu perbaikan untuk keberhasilan atau tidak atau sudah on the track dan lain sebagainya. Jadi penting sekali pengukuran juga membantu kita untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk improvement. Improvement. Ini penting di waktu di Telkom dulu dari dulu juga sudah melakukan hal ini. Kita melakukan improvement, tapi kita mengukur dulu melakukan improvement dan itu menjadi suatu inovasi. Inovasi itu tidak berarti harus menemukan eh, apa namanya produk baru dan lain sebagainya, tapi juga terkait improvement proses. Itu juga suatu inovasi, suatu apa namanya meningkatkan kalau di Telkom waktu itu eh, how to improve mean time to repair gitu ya. Kalau ada gangguan telepon gitu kan, itu kecepatannya itu diukur, kecepatan perbaikan. Waktu itu kan telepon rumah gitu ya, waktu saya di Surabaya gitu ya, itu juga melihat mean time to repair, bagaimana kecepatan kita untuk memperbaiki gangguan sampai awal pelanggan melaporkan gangguan ya, sampai kita memperbaiki perbaikan selesai itu diukur gitu. Ini secara sederhana ya, contoh di lapangan secara sederhana seperti itu. Nah, tentunya semakin ke sini kan semakin kompleks juga terkait apa yang perlu diukur gitu ya. Nah, itu banyak nanti kita cerita terkait PSG tersebut gitu. Tapi intinya kita harus bisa melakukan pengukuran ya. Pengukuran itu tadi untuk kita cek
On the track tidak, kemudian kita cek mana area, bisa mengetahui mana area yang perlu diperbaiki. Ya. Juga kita bisa, kalau kita seorang pemimpin di unit terkecil juga bisa mengambil keputusan ya berdasarkan data gitu ya. Berdasarkan data itu bisa mengambil keputusan yang betul gitu ya. Artinya keputusan betul dan cepat gitu ya. Sekarang kan harus betul dan cepat gitu. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah gitu. Jadi kita ukur semua waktu cerita waktu Telkom dulu, nanti yang sekarang-sekarang nanti saya ceritakan di case tadi ya. Eh, Telkom yang dulu saya kan ditempatkan di Surabaya di kantor daerah Telkom gitu ya. Waktu awal-awalnya gitu ya. Waktu awal-awalnya ditempatkan meskipun saya lulusan teknik waktu itu lulusan teknik telekomunikasi, tapi saya ditempatkan di sekretariat waktu itu. Kaget juga waktu datang dari Bandung, penempatan sekolah kan di Bandung, kemudian orientasi sarjana di Bandung, terus kemudian penempatan tahun 96 di Surabaya. Penempatan Surabaya, naik kereta waktu itu. Naik kereta Surabaya, tidak tahu tempat ya, nginep di tempat teman gitu kan. Kan sama teman, waktu ke kantor, sama kepala kantor, kemudian dari HR-nya diminta untuk di sekretariat. Wah, waktu itu kan teman-teman juga nanti merasakan ditempatkan tidak sesuai dengan background-nya kan. Background saya kan waktu itu teknik telekomunikasi, tapi ditempatkannya di sekretariat. Sekretariat gitu ya. Waktu itu sekretariat tugasnya apa gitu ya, waktu itu. Di sekretariat itu kan ada sekretaris, juga ada yang waktu itu kepala bagian sekretariat itu, kemudian juga ada bagian analisa pelaporan gitu dan lain sebagainya. Ya, saya ditempatkan di analisa laporan. Jadi untuk membuat laporan kepala kantor. Laporan kepala kantor untuk present di rapat divisi waktu itu. Saya waktu itu kan di Jawa Timur itu ada 5 kantor wilayah ya. Ada Surabaya Timur, Surabaya Barat, Malang, Jember, Madiun. Nah, itu kepala kantor di situ. Kepala kantor ada 5. Waktu itu kalau meeting itu rapat koordinasi itu seluruh Jawa Timur itu seringnya di Batu Malang. Waktu itu seringnya rapatnya di Batu Malang. Dan saya banyak belajar di situ terkait pengukuran ya, laporan. Penting ternyata dengan bisa melakukan analisis itu kita semakin pinter. Jadi alhamdulillah saya semakin pinter di situ dari menguasai medan bisnis terkait performansi keuangan, terutama waktu itu keuangan dan teknik gitu ya. Jadi di situ banyak belajar. Di situ jadi pesan saya gitu ya, di manapun nanti adik-adik lulus itu ditempatkan, itu jalanin dengan penuh semangat gitu karena pasti ada hikmahnya gitu ya, pasti ada hikmahnya yang bisa kita petik pelajarannya di situ. Tadi tidak awalnya memang kok nggak cocok sama backgroundnya gitu ya, tapi lama-lama kan saya menyadari itu. Jadi bahkan senang karena banyak experience di situ dan kemanapun kepala kantor pergi present saya pasti diajak karena yang tahu materi-materi performansi itu waktu itu saya gitu. Bahkan sebelum besoknya itu kepala kantor mau present, itu saya present dulu di hadapan kepala kantor karena megang data gitu ya. Megang data dan tahu performansinya dan apa yang perlu diimprove tahu semua gitu. Jadi itu hikmahnya jadi experience terkait pengukuran juga gitu ya waktu itu. Itu kemudian eh, tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan juga bahwa untuk ini saya nanti mungkin ada 3 kali pertemuan. Yang pertama itu terkait dengan pengukuran BSC, Balance Scorecard gitu ya. Definisi dan tujuan BSC ini untuk pertemuan kali ini itu ada definisi dan tujuan BSC, kemudian sejarah dan perkembangan BSC, perspektif dalam BSC, manfaat
implementasi BSC dan studi kasus. Nanti mungkin banyak terkait sharing studi kasus yang terjadi di Telkom maupun yang tempat lain yang saya ketahui juga. Dan nanti sambil jalan nanti siapa tahu ada adik-adik mahasiswa mau bertanya, silahkan ya, silahkan terkait materi maupun apa aja yang related ya, tentunya related dengan ini ataupun yang enggak juga nggak apa-apa, silahkan. Jadi itu nanti yang saya akan coba sharing. Ya, ini terkait balance scorecard sendiri ya. Jadi balance scorecard sendiri itu ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Irfan bahwa dulu waktu pengukuran itu kan fokusnya kebanyakan ke keuangan ya. Di Telkom awal-awalnya juga seperti itu. Telkom itu juga terkait dengan fokusnya keuangan ya. Nah, tapi dengan BSC ini dia lebih komprehensif yang diukur ya. Jadi tidak hanya menilai kinerja di salah satu aspek kinerja aja, tetapi mempertimbangkan banyak perspektif ya, secara seimbang. Makanya balance scorecard ya, balance seimbang gitu ya, secara seimbang. Jadi tidak hanya fokus ke salah satu aspek. Jadi tidak hanya aspek keuangan aja, tapi seimbang. Nanti sampaikan juga nanti juga ada aspek dari perspektif keuangan, kemudian juga perspektif dari sisi pelanggan, kemudian dari sisi bisnis ya, internal business process, dan juga learning and growth ya. Seperti itu. Jadi suatu hal yang komprehensif. Tentunya ini untuk BSC ini memang dia goalnya bagaimana mengimplementasikan strategi ya, visi dan strategi yang sudah dicanangkan ya. Jadi kita menerjemahkan strategi ke dalam tujuan dan tindakan yang konkret gitu ya, supaya clear jelas sampai ke teman-teman yang di level bawah ya, sampai di level bawah. Nah, demikian juga di Telkom juga seperti itu. Kita ada visi, misi, gitu, strategi itu cascading sampai ke level bawah itu di lapangan di detail gitu. Jadi secara cascading dari direktur utama ada kontrak manajemen, kemudian di direktur di bawahnya ada beberapa direktorat, kemudian di anak perusahaan ya, di anak perusahaan juga mengikuti dari arahan dari holding Telkom, holdingnya ya induknya. Jadi di Telkom udah ada arahannya CSS ya, Corporate Strategic Scenario ya, Corporate Strategic Scenario kemudian diturunkan ya, diturunkan ke level direktorat, kemudian dan sampai ke level fungsional ya, seperti itu. Corporate bisnis dan fungsional seperti itu. Nah, itu BSC ini sangat pas, gitu, sangat penting karena dia sangat komprehensif, jadi menerjemahkan ya strategi menjadi ke dalam ukuran maupun tindakan untuk mencapainya seperti itu. Jadi BSC ini melacak dan mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif yang tadi saya sebutkan. Jadi tidak hanya salah satu perspektif, tetapi juga komprehensif, terutama 4 tadi yang saya sampaikan untuk itu. Kemudian juga mendorong perbaikan untuk berkelanjutan, ya, mendorong perbaikan berkelanjutan. Jadi mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mendorong untuk inisiatif perbaikannya. Jadi kalau di level di dunia kerja ini penting sekali karena kita yang tadi saya ketahui itu saya sharing di tempat saya kerja itu juga seperti itu. Jadi kita tahu mana yang perlu diimprovement. Kalau istilahnya OV ya, OV, opportunity for improvement ya, opportunity for improvement. Kita dilombakan juga itu ada lomba-lombanya dan hadiahnya cukup banyak, bagus-bagus waktu saya di Telkom apa namanya waktu menjadi masih muda ya waktu masih muda banyak inovasi-inovasi itu lumayan hadiah-hadiahnya teman-teman semua ya.
Saya pernah menang juara itu, hadiahnya ke Korea, ke Seoul, kemudian ke Australia, ya hadiahnya seperti itu. Kemudian kalau menang kita bisa dikasih training, ya executive education di luar negeri juga. Jadi untuk improvement seperti itu alhamdulillah, apa namanya, di Telkom, ek- ekosistemnya mendukung, ya environment mendukung seperti itu. Eh, Bahkan pernah menjadi the best inovator itu waktu itu kan saya sharing juga tadi oleh Pak Irfan. Itu saat ini yang inovasi yang kami lakukan, ya saya berlima itu sekarang menjadi dikelola eh, oleh anak perusahaan Nuwon, ya. Jadi waktu itu inovasi bagaimana orang beli games, ya, konten gitu dengan potong pulsa, ya. Waktu itu tahun 2015 tuh, beli konten game dengan potong pulsa, ya. Dengan potong pulsa itu berhasil menang gitu, ya, dan diimplementasikan. Jadi teman-teman yang suka main game kan suka beli itu di Android, ya. Android itu beli game, kemudian bayarnya menggunakan potong pulsa telepon, ya, Telkomsel gitu, ya. Itu platformnya itu dulu kami yang memenangkan itu, inovasi itu. Jadi kerjasama sama Google di Google Play Store gitu. Juga dengan game-game publisher, game-game publisher yang dari luar negeri itu kita datangkan ke Indonesia, termasuk banyak dari Jepang, ya, Capcom, kemudian juga Garena, ya, Garena. Makanya waktu itu saya tinggal di Jepang, tinggal di Korea itu mencari partner games. Kemudian dibawa di Indonesia, kemudian dimonetize, bayarnya beli itemnya itu menggunakan potong pulsa. Yang sekarang bisa juga menggunakan GoPay, ya, apa Shopee Pay, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang waktu itu kita pakai potong pulsa, dan sampai sekarang itu per tahun itu pendapatannya itu 1,7 triliun per tahun. 1,7 triliun dari bisnis konten untuk game, musik, dan lain sebagainya, ya. Ya, jadi itu menjadi salah satu anak perusahaan sendiri yang Telkom fokus di bidang digital itu. Jadi itu dari inovasi ya salah satunya, ya, dari pengukuran kan diukur, wah performansi sekarang apa namanya perlu meningkatkan, tidak tercapai. Kita berinovasi bagaimana melakukan pendapat revenue, ya, pendapatan perusahaan dari sektor lain gitu, ya. Kita harus melakukan diferensiasi produk dan lain sebagainya, itu kan based on semua dari hasil-hasil pengukuran gitu, ya. Hasil-hasil pengukuran seperti itu. Nah, itu nanti banyak cerita gitu, ya, terkait pengukuran ini juga semakin canggih, sophisticated, menggunakan platform juga. Saat ini kan banyak menggunakan platform, menggunakan big data juga kan, menggunakan big data dan sebagainya. Jadi ini berkembang terus gitu, ya. Nah, untuk slide selanjutnya ini terkait perbedaan, ya, eh, manajemen strategik tradisional dan terkait juga yang berbasis BSC, ya, Balance Scorecard gitu, ya. Eh, Kalau kita lihat di sini bahwa perencanaan berbasis balance scorecard itu menawarkan pendekatan yang lebih holistik, ya, dibandingkan yang apa namanya strategis yang tradisional. Kalau tradisional itu yang biasa itu berorientasi pada aspek keuangan dan internal, ya. Pada aspek keuangan dan internal, fokus utamanya banyakkan efisiensi, pengurangan biaya, dan peningkatan profitabilitas, ya. Banyak kan mengarah ke situ untuk yang tradisional, ya. Kemudian yang based on balance scorecard itu lebih berfokus untuk ke pelanggan dan eksternal, ya. Fokusnya lebih luas selain yang internal, ya. Itu jadi meliputi segala aspek
Ya, segala aspek baik dari sisi pelanggan ya, kemudian bisnis internal, kemudian juga pembelajaran dan pertumbuhan learning and growth selain aspek keuangan. Jadi lebih lebih apa namanya lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap. Dan ini diterapkan di Telkom, diterapkan di Telkom. Kita kontrak manajemen, mungkin nanti saya ceritakan juga itu juga mengacu ke sini juga. Jadi kontrak manajemen kita kan ada kontrak manajemen itu mengacu ke key performance indikatornya mengacu ke empat ini, ya, empat ini. Kemudian fokus pengukurannya seperti apa? Fokus pengukurannya kalau yang tradisional itu terutama terkait dengan indikator keuangan, ya, bagaimana pendapatannya, kemudian laba bersih, return on investment-nya seperti apa gitu ya. Tapi kalau BSC itu lebih seimbang, jadi not only dari aspek keuangan, pengukuran juga non keuangan, ya, termasuk indikator-indikator kepuasan pelanggan, juga efisiensi proses dan inovasi. Kemudian dari perspektif waktu seperti apa? Kalau tradisional banyak kan strategi manajemen yang based on tradisional banyak kan dia lebih kinerja lebih jangka pendek gitu ya. Jadi kalau BSC itu lebih pendek dan ke panjang seperti itu. Komunikasi, komunikasi kalau yang tradisional itu biasanya terbatas pada manajemen puncak, puncak saja gitu ya, manajemen puncak. Kalau based on balance scorecard itu komunikasi strategi yang lebih luas ya, yang lebih luas, mulai dari perencanaan strategis melibatkan karyawan dan berbagai level dan departemen, lebih komprehensif melibatkan karyawan juga gitu ya. Kemudian dari sisi implementasi strategi ya, dari sisi implementasi strategi dia fokus ke implementasi taktis dengan penekanan pada efisiensi dan pengendalian. Sedangkan BSC itu menekankan penyelarasan strategi dan operasional ya, memastikan bahwa semua aktivitas dan inisiatif itu mendukung pencapaian tujuan dari strategis gitu, seperti itu. Jadi itu teman-teman nanti secara sekilas tentunya kita bisa dalamin satu persatu, tapi untuk saat ini kita sampaikan secara garis besar. Jadi kenapa BSC banyak digunakan karena lebih komprehensif, lebih apa namanya meliputi banyak aspek, terutama untuk saat ini sangat di era yang kompetitif gitu, kita harus melakukan pengukuran yang segala holistik, secara holistik seperti itu. Kemudian tadi tujuan dari BSC ya. Jadi tujuan dari BSC kalau kita lihat pertama tadi sudah saya sampaikan juga adalah menerjemahkan visi ya, kemudian misi dan strategi perusahaan ke dalam tujuan dan ukuran yang jelas ya. Jadi BSC itu membantu perusahaan dalam mengartikulasikan ya visi, misi, dan strategi ke dalam tujuan dan ukuran yang spesifik ya, terukur, dapat dicapai, relevan dan memiliki basis waktu ya. Harus kalau biasa SMART ya, ya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dengan menerjemahkan visi dan misi dan strategi perusahaan itu, kita inginnya adalah semua employee dalam suatu perusahaan itu memiliki pemahaman yang sama tentang arah dan tujuan perusahaan. Jadi geraknya nanti sama, perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan strategi. Kalau masih ngawang-ngawang gitu ya, masih ngawang-ngawang tidak diterjemahkan secara detail, secara smart ke bawah, itu yang bawah mungkin arahnya udah beda gitu ya. Karena yang bawah itu kan banyak kan eksekutor gitu ya. Dari yang atas sampai bawah itu harus clear gitu, harus clear sehingga kita satu visi dan misi sehingga roda perusahaan bisa berjalan dengan mencapai tujuan yang sama. Kemudian juga tujuan lainnya adalah menyelaraskan seluruh unit dan karyawan dengan strategi perusahaan. Jadi
BSC itu membantu menyelaraskan tujuan dan aktivitas setiap unit dan individu di dalam perusahaan dengan strategi perusahaan yang secara keseluruhan. Jadi ini memastikan bahwa setiap orang bekerja menuju tujuan yang sama dan berkontribusi pada keberhasilan perusahaan. Kemudian juga meningkatkan komunikasi dan pemahaman tentang strategi perusahaan. Jadi BSC ini memfasilitasi komunikasi dan juga pemahaman tentang strategi perusahaan di seluruh tingkatan organisasi. Jadi kalau kita lihat dengan menggunakan BSC ini, perusahaan dapat mengkomunikasikan strategi secara efektif, ya, secara efektif kepada seluruh karyawan sehingga setiap orang memahami peran mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian juga BSC ini, tujuan BSC adalah memantau dan mengevaluasi, ya, kinerja perusahaan secara holistik. Ya. Jadi dengan BSC memungkinkan perusahaan untuk memantau, ya, kinerja mereka tidak hanya dari perspektif keuangan, tetapi juga dari perspektif pelanggan, kemudian perspektif bisnis internal, kemudian juga pembelajaran dan learning and growth, ya, pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perusahaan dan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Jadi intinya balance scorecard itu bertujuan untuk membantu perusahaan mencapai tujuan strategis dengan cara yang terstruktur, terukur, ya, terstruktur dan terukur gitu, ya, dan ukur. Kita next lanjut. Kalau kita lihat ini teman-teman sejarah ini, ya, sejarah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Irfan bahwa ini BHC ini sudah lama sebenarnya, ya, sudah lama sekali gitu dan terus berkembang, ya, terus berkembang sampai saat ini dan banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar termasuk perusahaan-perusahaan BUMN, hampir semuanya menggunakan BSC, ya, hampir semuanya menggunakan BSC. Ya. Jadi kalau kita lihat pada abad 19, ya, kalau kita lihat pada abad 19 konsep dasar manajemen kinerja mulai muncul. Meskipun belum ada istilah balance scorecard kalau kita lihat pada masa ini sudah ada kesadaran akan pentingnya mengukur kinerja organisasi secara sistematis. Kemudian 1950 General Electric ini menerapkan sistem pelaporan pengukuran kinerja yang lebih terstruktur. Kemudian di periode yang sama, kalau kita lihat ada di Prancis juga mengembangkan Tableau the Board. Ini juga banyak sekarang ada software Tableau seperti itu juga ini memvisualisasikan, ya, memantau kinerja. Ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam upaya mengukur dan melacak kinerja organisasi. Jadi 1950 itu sudah ada ke arah ke situ. Kemudian 1987, kalau kita lihat 1987 itu Arthur dari Analog Devices merancang balance scorecard pertama. Ini menandakan tonggak penting di mana konsep BSC mulai diformulasikan secara lebih jelas. Kalau 87 saya masih 87 berarti SMP, ya. Kalau adik-adik semua belum lahir, ya, belum lahir. Ini saya masih SMP. Kemudian 1990 saya kelas 3 SMA, ya. Studi dokumentasi pertama tentang balance scorecard dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa BSC mulai mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai alat manajemen yang potensial. Dan yang penting, ini banyak ada bukunya juga nanti 1992 dan 1996 tuh, ya, ini Kaplan dan Norton, ya, mempeloporkan balance scorecard dan menerjemahkan artikel yang di Harvard Business Review, ya. Harvard Business Review mengenalkan BSC kepada pembacanya secara lebih luas dan juga menerbitkan buku yang sekarang juga banyak menjadi acuan, yaitu The Balance Scorecard, Translating Strategy into Action. Ini banyak buku ini menjadi referensi utama bagi organisasi yang ingin menerapkan BSC dan menghasilkan dampak yang signifikan dalam dunia pendidikan. Jadi ini balance scorecard itu tidak muncul tiba-tiba muncul, tapi sudah mengalami evolusi, ya, dari sisi pemikiran dan menggunakan praktek, ya, dari sisi praktek manajemen
kinerja selama bertahun-tahun gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di 2001 ya, itu udah ada strategi fokus organization, itu buku terbit buku terkait the strategi fokus organization. Buku ini membahas bagaimana BSC ya, Balance Scorecard ini dapat membantu perusahaan untuk menavigasi lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Jadi fokusnya adalah BSC untuk mencapai keunggulan kompetitif ya. Kemudian di 2004 itu strategi map ya, mulai strategi map converting tangible asset into intangible outcome ya. Ya ini konsep strategi ini membantu ya. Kalau kita lihat membantu organisasi untuk memvisualisasikan hubungan antar berbagai perspektif BSC. Jadi BSC kan ada 4 itu kan ya. Nanti ada strategi map-nya gitu seperti apa. Nanti di perkuliahan selanjutnya kan kita bahas fokus ke perspektif keuangan dan lanjut ke si pelanggan, kemudian perspektif bisnis internal dan perspektif learning and growth. Kita bahas lebih detail gitu ya. Nanti kita bahas lebih detail. Ini menarik gitu ya. Jadi saat ini banyak sekali ya, hampir di seluruh dunia itu berbagai jenis organisasi itu menggunakan BSC, menggunakan BSC. Jadi penting bagi adik-adik mahasiswa semua untuk belajar BSC ini. Tadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini terkait BSC ini, tadi sudah saya jelaskan bagaimana ini adalah menerjemahkan ya untuk mengimplementasikan ya visi dan juga strategi melalui 4 perspektif ya, 4 perspektif. Kalau kita lihat visi itu, kalau di tengah itu kan visi ya, tengah itu visi itu tujuan jangka panjang organisasi, cita-cita yang ingin dicapai. Sedangkan strategi itu adalah rencana tindakan untuk mencapai visi tersebut. Kemudian diturunkan ke 4 perspektif BSC ya. Dari sisi finansial, keuangan, nanti kita bahas detailnya di pertemuan selanjutnya gitu ya. Itu pertanyaan kunci dari perspektif keuangan ini untuk mencapai kesuksesan finansial, bagaimana seharusnya kita terlihat di mata pemegang saham. Kan pemegang saham itu kan banyak kan pemilik perusahaan itu keuangannya itu seperti apa gitu ya, diinginnya gitu, seperti itu, targetnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ingin pendapatannya sekian, kemudian profitabilitasnya sekian, pertumbuhannya, growth-nya sekian gitu ya. Nah, kemudian dari sisi customer, perspektif customer juga, kalau kita lihat dari sisi perspektif customer, ini untuk mencapai visi itu bagaimana seharusnya kita terlihat di mata pelanggan. Jadi untuk mencapai visi yang kita apa canangkan di perusahaan canangkan itu, pelanggannya itu harus seperti apa sih, kepuasan pelanggannya itu eh, seperti apa gitu, loyalitas pelanggan seperti apa, kemudian pangsa pasarnya seperti apa gitu ya, seperti itu. Kemudian internal bisnis proses ya, kalau kita lihat dari internal bisnis proses itu juga eh, kita eh, ada pertanyaan kuncinya bagaimana proses bisnis yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Proses bisnis seharusnya untuk mencapai dari visi dan visi yang kita canangkan tersebut. Kita lihat dari sisi efisiensi, kemudian kualitas produk, kemudian inovasi, proses internal dan sebagainya. Kemudian juga terkait learning and growth, pembelajaran ya. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan kemampuan kita, kapabilitas kita, bagaimana kita bisa berubah, bisa berkembang. Tentunya di sini banyakkan pengembangan karyawan gitu. Bagaimana sistem informasi yang mendukung dan bagaimana budaya organisasi. Nah, ini budaya organisasi ini culture itu penting sekali teman-teman mahasiswa. Jadi penting sekali karena kunci dari suatu kesuksesan suatu organisasi itu adalah di culture ya, salah satunya di culture.
Eh, ini penting waktu kita mulai waktu saya pengalaman itu mau deal bisnis ya, mau deal bisnis ke partner, ya. Kan kita deal bisnis ke partner yang akan masuk ke Indonesia kan dari global player kan, global player termasuk Google, Microsoft gitu kan mau masuk ke Indonesia, konten-konten partner ada Garena Game, kemudian ada Spotify, kemudian ada Netflix mau masuk ke Indonesia itu kan tentu kita melakukan partnership ya, deal bisnis. Kita harus merubah mindset, culture ya, culture kita itu mindset kita menjadi global mindset, menjadi global mindset. Jadi waktu itu Telkom dididik level-level manajer ke atas itu dididik bagaimana how to deal dengan global player, sehingga kita banyak disekolahkan ya. Makanya saya salah satu sekolah itu selain di Prancis gitu ya, di Prancis itu sekolah bisnis ya. Di Prancis ada juga yang di Amerika. Jadi saya dapat waktu itu di Amerika di Thunderbird ya, Global Management School itu untuk international leadership. Jadi kita dididik ini. Ini salah satu part of BSC ya, terutama di learning and growth. Itu kita dididik bagaimana melakukan deal bisnis dengan global player. Kan kita harus tahu culture mereka seperti apa. Culture Amerika seperti apa, culture Jepang seperti apa gitu kan. Ke culture di Eropa seperti apa gitu saya mendalamin. Jadi teman-teman di Telkom dilatih. Kalau di culture Jepang kan senioritas itu. Jadi waktu kita deal bisnis ke sama orang Jepang ya kita mengikuti culture mereka waktu saya datang di Jepang gitu kan. Kemudian waktu di Amerika itu sampai cara makan, cara megang sendok, garpu dan lain sebagainya itu dilatih. Sehingga terjadi match gitu. Jadi kalau orang mau deal bisnis tentunya harus nyambung. Artinya nyambung bicara itu pas gitu ya. Jadi sama-sama tahu, kita sama-sama menghormati, pas sehingga bisa deal bisnis, deal terjadi. Banyak deal-deal bisnis yang kita lakukan di Telkom, yang besar-besar termasuk dengan Google, kita udah deal bisnis, kemudian dengan Microsoft, dengan Netflix ya konten, game, Garena, yang kemudian juga dengan Starlink ya, dengan apa itu untuk SpaceX itu kita juga deal bisnis jadi banyak terjadi di situ dan kita dilatih memang jadi terstruktur di perusahaan di Telkom kita dilatih untuk bisa deal bisnis dengan baik dengan perusahaan-perusahaan global. Ini salah satu yang apa namanya terkait dengan pembelajaran dan pertumbuhan ya, salah satu perspektif dari BSC yang empat nih ya, salah satunya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga, kita lihat ini adalah arahnya sudah saya sampaikan tadi bahwa kita adalah dari visi dan strategi kali ya, itu saling mendukung gitu ya. Jadi keberhasilan dari suatu apa namanya learning and growth akan berdampak ke bisnis proses. Bisnis proses akan berdampak ke customer, customer akan berdampak ke financial gitu. Jadi ini memang perlu semua perlu baik karena result akhirnya juga di financial. Jadi ujung-ujungnya memang financial karena bisnis mau tidak mau kita harus untung gitu ya, harus untung. Tapi untuk menjadi untung itu perlu didukung dari aspek yang lain gitu ya, didukung dari aspek saling apa namanya ada sebab akibat juga seperti itu. Jadi penting semua harus bagus gitu ya dari berbagai aspek kita ukur dari aspek finansial, dari aspek customer, kemudian dari internal business process dan learning and growth semua diukur. Mana yang tidak sesuai harapan ya kita improve. Kita improve.
Kalau ini lemahnya kita di bagian teknis, kita trainingkan gitu ya di learning and growth seperti itu. Kalau bisnis prosesnya kurang bagus, kita improve. Misalnya pakai yang bisnis digital pakai Lean ya, pakai Lean apa strategi gitu ya, lebih lincah gitu ya. Kemudian bagaimana kita melayani pelanggan, bagaimana melayani pelanggan supaya lebih puas, bagaimana website kita, UI UX-nya, kalau kurang bagus kita improve, seperti itu. Dan hasilnya masing-masing ini ada KPI-nya sendiri-sendiri gitu ya. Nanti akan dijelaskan step demi stepnya seperti apa gitu ya. Sambil kita coba apa namanya lihat video ini. Tapi sebelum video ini mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Silakan, teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya, biar nanti tidak numpuk di akhir. Barangkali Ya, tadi yang sudah dikasih intro, sudah disampaikan beberapa bagian oleh Pak Setio. Teman-teman ada yang terlintas di pikirannya untuk dikonfirmasi atau ditanyakan, silakan. Boleh langsung angkat tangan dan bisa buka mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan yang mau diajukan. monggo Ada, ada teman-teman? belum ada? Kayaknya belum ada, Pak. Ah, itu Ada Pak, ada, Pak. Mas Fikri, Naufal ya. Fikri, ya. Ayo, silakan. Silakan Mas Naufal. Baik, Bapak Setio dan Pak Irfan, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Jadi, saya ingin bertanya, Pak, kalau sepahaman saya memang balance scorecard itu mengukur tentang visi yang diturunkan kepada eh, program yang mau diimplementasikan dalam sebuah perusahaan, begitu, Pak. Jadi, ya. apakah balance scorecard ini bisa mencakup eh, semacam kayak indikator yang dinilai dalam penilaian sumber daya manusia, begitu, Pak? Apakah Ya. itu ada sangkut pautnya Pak kepada balance scorecard yang dipakai begitu Pak. Karena kan tadi kalau di Learn and Growth itu kan mencakup tentang visi yang ini ya strategi visi dari perusahaan itu untuk diimplementasikan. Kemudian kalau di internal proses itu bagaimana cara untuk mengeksekusikannya dan kemudian ada perspektif dari finansial juga dilihat dari segi keuangannya begitu Pak. Nah, Hmm. kira-kira apakah ada ini Pak kayak alignment dari penilaian secara kinerjanya, kinerja karyawan ke balance scorecard-nya seperti itu, Pak. Kalau di dalam perusahaan kira-kira seperti apa ya, Pak? Kalau secara implementasinya, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Mas Noval, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus gitu ya. Nanti mungkin lebih dalam nanti ada di Learning and Growth ya, terkait dengan manajemen SDM gitu ya. Nah, itu terkait di situ kita fokusnya kalau di Learning and Growth itu termasuk tadi peningkatan kapabilitas karyawan itu di sana. Kapabilitas karyawan, kemudian bagaimana budaya ya, budaya SDM dan lain sebagainya di sana didalemin di learning and growth gitu ya. Learning and growth. Jadi kalau diukur di situ, kalau diukur termasuk indeks kepuasan karyawan itu ada di situ, diukur semua. Kemudian job value juga diukur di situ. Jadi kalau di Telkom kita ada terkait dengan job value, kemudian juga terkait juga dengan capability ya. Capability itu diukur di bagian learning and growth. Jadi kalau di Telkom itu ada empat, itu memang kontrak manajemen kita ada empat. Yang pertama yang paling atas itu financial, kemudian pelanggan, kemudian juga apa internal proses ya, kemudian learning and growth. Learning and growth itu banyak mengupas terkait dengan karyawan, Mas Nova. Nah, di situ kepuasan karyawan, kapabilitas karyawan, kemudian misalnya kalau di unit-unit bagian SDM dia lebih pembobotannya lebih tinggi di situ. Jadi dari empat aspek itu tidak semua bobotnya sama di tiap unit, direktur ya dengan VP gitu ya.
di holding, misalnya di Telkom Holding kan ada direktur, ada VP, itu sama GM itu tetap 4 itu. Jadi 4 aspek itu, tapi bobotnya beda-beda. Bobotnya beda-beda. Untuk pembobotan penilaiannya ya, penilaiannya beda-beda. Jadi misalnya kalau yang di direktur utama itu finansial mungkin 45%. Jadi keberhasilan seorang direktur 45% itu diukur dari sisi finansial gitu ya. Tapi kalau dia direktur SDM itu bobotnya mungkin banyak kan lebih banyak di SDM, faktor learning and growth dan lain sebagainya. Jadi termasuk di unit lain, misalnya unit di sales atau unit di marketing itu banyak bobotnya di sisi pelanggan. Seperti itu. Jadi ada di balance scorecard kalau implementasinya itu untuk karyawan pengukuran apa namanya kapabilitas, kemudian budaya kerja dan lain sebagainya itu ada di learning and growth, learning and growth. Tetapi untuk penilaian karyawannya sendiri, penilaian karyawan sendiri itu kalau di level manajemen kan kontrak manajemen, di level di bawah itu kan ada namanya sasaran kerja individu, ada nilai kerja individu. Itu juga mengikuti 4 di Telkom mengikuti 4 perspektif balance scorecard itu. Nanti saya kasih contoh waktu di studi kasus itu seperti itu. Jadi karyawan penilaian karya apa namanya kapabilitas masalah training itu ada di learning and growth Mas Noval. Learning and growth ya seperti itu. Itu clear Mas Noval, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Bapak, terima kasih Pak sudah menjawab. Iya, Mas Noval Fikri ya. Oke. Kemudian silakan kalau ada yang lain. Ada yang lain? Atau mungkin dilanjut dulu. Ah, ini Pak Farid, Pak. Ada Farid. Ayo Farid, Ya, silakan Mas Farid. Farid ya. Dulu sih Pak, apa terdengar? Terdengar Mas Farid ya. Oke. Makasih Pak Setio, makasih Pak Irfan Ya, atas kesempatannya. Mungkin saya izin bertanya Pak. Jadi kan mungkin kalau udah balance scorecard ini misalkan udah berjalan kan penetapan standar itu berdasarkan peningkatan dari penilaian sebelumnya, standar penilaiannya. ya. Nah gimana kalau misalkan sebuah perusahaan itu baru mengimplementasikan balance scorecard, terus Mm-mm. eh, itu mereka menggunakan standar melalui standarisasi internal atau menggunakan eksternal gitu, Pak? Ya, Maksudnya ini konsep baru gitu. ya. Jadi takutnya kalau misalkan pakai internal, takutnya standarnya terlalu rendah, atau kalau misalkan pakai eksternal, takutnya standarnya ketinggian gitu. Mhm. Jika diimplementasikan di perusahaan sendiri gitu. Makasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Farid ya. Ini pertanyaan bagus. Jadi kalau kita lihat ya implementasinya yang saya alamin saya di Telkom maupun di POS ya. Waktu Telkom sama POS itu kalau di Telkom saya ikut dari awal kan jadi ada industri benchmark ya. Ada industri benchmark itu kita sebelum menetapkan standar itu melakukan eksplorasi benchmark yang industri yang sama dengan kita baik di industri di dalam negeri maupun luar negeri, itu kan dia yang sudah melakukan balance scorecard kan ada KPI-nya, target-targetnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu sebagai acuan. Kita juga benchmark industri, ya, industri benchmark gitu ya. Industri benchmark misalnya tadi ya secara simpel penanganan gangguan, ya, penanganan gangguan telepon misalnya. Kan telepon itu industri benchmarknya berapa di negara Asia, gitu ya, tetangga kita sebagaimana kita mencari benchmark industri seperti itu. Itu sebagai acuan awal nanti sebagai waktu mau implementasikan awal gitu ya, kan kita benchmark seperti itu. Nah, seperti itu Mas. Awalnya ya. Sambil nanti setelah kita terapkan kan kita evaluasi terus itu. Kita evaluasi. Kalau dulu kita evaluasinya kan tiap 1 tahun sekali waktu awal-awal itu. Sekarang sudah tiap triwulan ya. Tiap triwulan sekali. Tiap triwulan sekali bahkan dengan adanya platform teknologi ya, untuk pengukuran secara real time dan lain sebagainya lebih cepat lagi periodenya.
Jadi kita update target-target itu bisa kita update di tengah tahun, di triwulan pertama gitu kita bisa update seperti itu. Untuk implementasi awalnya itu Mas, kita benchmark ya, bilang benchmark. Nah, termasuk di pos, waktu saya di pos itu juga sama, juga benchmark. Melakukan benchmark. Jadi kita mengukur kita bagus atau tidak salah satunya dengan benchmark. Jadi termasuk benchmark ke pengiriman paket gitu kan, kita benchmark, kita ada bisnis intelijen. Jadi kalau misalnya di pos pengiriman paket itu berapa lama, 3 hari gitu. Di benchmark kita misalnya di industri gitu 2 hari ya, kita sesuaikan 2 hari bahkan bisa lebih cepat gitu. Jadi lebih baik untuk melayani ke customer. Iya, seperti itu Mas Farid ya. Sebenarnya sih Pak, mungin sedikit lanjutan aja, sedikit Ya. pertanyaan lanjutan saya mungkin penasaran. Jadi mungkin yang saya tahu Telkom itu sedikit diberi tanggung jawab lebih, maksudnya ekspektasi tinggi oleh masyarakat kayak, oh ada Starlink yang udah bisa teknologi setinggi ini, tetapi Iya. masyarakat itu menganggap kenapa Telkom itu nggak bisa. Nah, padahal dari segi Telkom sendiri mungkin ini memang sesuai face-nya Telkom gitu. Nah, tapi Hmm. kan ada satu perusahaan yang benar-benar ini Hmm. sebuah pembanding yang menurut masyarakat tuh, oh Hmm. ini tinggi banget gitu. Hmm. Tapi kenapa kita maksudnya kan nggak bisa apa-apa gitu buat ngejar Hmm. atau lagi Hmm. proses ke sana atau gimana. Hmm. Nah, kan problemnya di situ maksudnya gimana kalau ekspektasi yang terlalu tinggi padahal ya kita sebenarnya baik-baik aja gitu. Hmm. Ya. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Mas. Di Telkom ada namanya Corporate Strategic Scenario (CSS) ya. CSS itu kita melihat 5 tahun ke depan. Tapi tiap tahun kita update mengikuti perkembangan. Jadi kalau kita lihat itu kan kalau berdasarkan ilmu strategik ya, manajemen strategik kan ada strategic situation analysis yang pertama kan ya. SSA, strategic situation analysis, kemudian strategic formulation, strategic implementation, strategic evaluation and control ya. Evaluation and control. Nah, itu sama. Jadi kita lihat dari strategic situation analysis. Kita melihat strategic innovation analysis itu eksternal dan internal. Jadi kita melakukan analisis bisnis eksternal. Eksternalnya itu seperti apa? Kompetisinya seperti apa? Dari sisi teknologi seperti apa dan lain sebagainya kita lihat itu di Telkom kita ada unitnya namanya strategi portfolio, Direktorat Strategi Portfolio gitu melihat perkembangan dunia, termasuk perkembangan dunia seperti apa. Kita lihat biasanya berkaca ke top 20 ya, top 20 telco operator in the world. Kita lihat dia trennya kemana gitu, tren arah bisnisnya kemana, kita baca dari situ. Nah, termasuk dengan adanya Starlink itu kita sudah antisipasi sebenarnya, sudah antisipasi juga. Makanya kita sudah cegat di awal kita masuk ke Indonesia, dia kerjasama sama Telkom untuk landing bisnisnya, landing di bumi itu untuk melayani B2B menggunakan Telkom, Jadi udah kita cegat di situ. Tentunya kita tidak berhenti di situ. Dia kan terus berkembang gitu, Starlink kan, termasuk dia langsung dari satelit langsung melalui HP kan bisa, itu akan mendisrupt gitu kan, akan mendisrupt bisnis kita itu, bisa bisnis telekomunikasi itu. Kalau dari satelit langsung HP kan nggak perlu lagi tower kan nggak perlu lagi gitu kan ya. Tower nah itu sudah kita pikirkan. Nah, jadi kita sudah punya strategi bagaimana kita eh, menghadapi kompetitor seperti itu. Sudah punya strategi yang kita planningkan Mas. Jadi itu di kalau di ilmu strategi kan SSA itu, strategi situation analysis kan udah belajar ya manajemen strategi ya. Jadi di situ kita ada tim khusus yang memformulasikan bagaimana strategi kita untuk menghadapi kompetisi seperti itu. Tentunya
ada tahapan-tahapannya. Kita kan tidak mungkin kita seperti Elon Musk membangun satelit 2000 satelit, nggak mungkin. Telkom langsung tutup nanti untuk membiayai itu kan. Jadi banyak yang dipikirkan. Selain strategi analisis eksternal, kita ada internal, kapabilitas internal kita seperti apa kan. Dari eksternal dan internal gabung, kita formulasikan strategi formulationnya seperti apa. Jadi kita di perusahaan itu, di Telkom itu juga menerapkan ilmu-ilmu strategik ini kita terapkan. Jadi kita terapkan, jadi teman-teman belajar strategi manajemen betul tuh. Kita terapkan betul tapi kan ada improvement terus kan ya. Jadi kita ilmu-ilmu ini sangat bermanfaat. Jadi adik-adik harus serius ini belajar karena itu memang dipakai ilmu. Jadi Pak Irfan menjelaskan teori-teori itu tidak hanya teori tapi itu terimplementasi, dipakai di lapangan, dipakai. Jadi saya mengalami betul, makanya saya sekolah sampai S3 itu karena ilmunya penting, itu bisa diterapkan di perusahaan. Sekarang saya ditugaskan di grup corporate transformation. Corporate transformation itu bagaimana mentransformasi bisnis Telkom ya, yang tadinya bisnis konvensional menjadi bisnis digital melalui berbagai strategi itu. Strategi. Jadi saya banyak belajar sekolah S3 di UB itu sangat banyak ini manfaatnya karena bagaimana membawa Telkom bertransformasi bisnis. Karena kalau kita tidak bertransformasi itu kalah gitu ya. Pasti kalah, kita pasti sudah kalah sama global player yang bermain ke Indonesia karena mereka banyak membawa teknologi dan juga canggih-canggih gitu ya. Jadi kita harus lebih canggih dari mereka gitu ya. Dari mereka seperti itu. Nah, jadi strategi kita tidak langsung attack itu enggak. Bisa juga kita kooperatif juga, kerjasama bisnis dan lain sebagainya gitu. Banyak strategi-strateginya seperti itu. Itu Mas. Menarik Mas. Jadi menarik di ilmu manajemen, banyak diterapkan di dunia kerja gitu ya. Nah, menarik. Ini seperti itu. Terima kasih Mas. Oke, Pertanyaan. baik Pak Setio. Terima kasih atas jawabannya. Sangat Ya. insight banget. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi ya, dan juga jawaban dari Pak Setio. Masih ada materi Pak Setio ya. Cuma kita Oke. sudah jam 20.34, mungkin nanti kita batasi jam 21 Pak ya. Jam 21 Pak. Oh masih Kalau banyak, lebih- nggak selesai nih Pak. Makanya Pak, nanti lebih dikit nggak apa-apa. Nggak, maksudnya nanti kalau nggak lewat ke ini juga ke minggu depan juga bisa. Oke Pak, oke. Moga Ya. Pak dilanjutkan. Ya, saya izin lanjutkan dulu. Kita coba ini ya, ada video sedikit. Chances are your organization has a big picture strategy, but turning that strategy into a reality isn't exactly easy. That's where the balanced scorecard comes in. It's an approach to strategic planning that takes your fuzzy vision and breaks it down into measurable pieces. A balanced scorecard looks at your organization from 4 different perspectives: learning and growth, internal processes, customer, and financial, all affecting each other in surprising ways. Think of the perspectives as cause and effect building blocks. Start with the learning and growth perspective. It's all about training employees and sharing information. That will have a knock-on effect on internal processes, making them smoother. An organization with good internal processes takes better care of customers. And happy customers affect the final perspective, financial. With your building blocks in place, you've reached the heart of the balanced scorecard: strategic objectives. These make vague concepts concrete realities. Good objectives start with a verb and are things you can actually measure. Next, draw arrows between your strategic objectives to show the cause and effect chain. You can read your scorecard's strategic flow from the bottom up. Congrats! You've now created your strategy map. Finally, it's time to put some measures in place. Make sure each has a goal. Now you can see how well you're executing your objectives. Green means you've exceeded your goal. Yellow means you've just missed it. And red means you've got a real problem.
Did you notice how we waited until the end to choose measures? That's because it's important to figure out your overall strategy first. And that's the balanced scorecard. It's a great way to turn strategy into action. Oke, itu teman-teman. Jadi tadi kan pertanyaan-pertanyaan tadi ya terkait dengan learning and growth. Jadi itu dengan kapabilitas SDM yang bagus itu kita juga bisa memperbaiki internal bisnis proses yang bagus. Kita bisa melayani pelanggan dengan baik ya. Pelanggan yang bagus, pelanggan yang loyal itu akan menghasilkan revenue, menghasilkan pendapatan, yang bisa menghidupin karyawannya seperti itu. Jadi ilmunya simple, secara bloknya simple nih balance scorecard itu teman-teman ya. Tapi ini banyak sekali manfaatnya, dan diterapkan di perusahaan-perusahaan ya, terutama Telkom itu sangat menerapkan ini kontrak manajemen pakai ini. Jadi ini teman-teman penting sekali. Jadi teman-teman pelajari ini ya. Jadi teman-teman pelajari ini sungguh-sungguh gitu ya. Dan ini diterapkan di dunia kerja ya, di dunia bisnis seperti itu, teman-teman. Izin untuk lanjut lagi. Nah, ini nih yang tadi saya sampaikan kan di Harvard Business Review ya, yang tadi sampaikan itu juga seperti itu. Jadi masing-masing tahapan gitu, masing-masing tahapan itu ada KPI-nya ya, ada KPI-nya masing-masing punya KPI sendiri-sendiri. Jadi di learning growth gitu ada objektifnya apa, measurement seperti apa, kemudian targetnya seperti apa gitu kan. Kemudian terkait dengan internal business process seperti apa, kemudian customer misalnya pelayanannya seberapa cepat di customer service ataupun net promoting score gitu ya. Kalau digital kan sekarang net promoting score. Nanti kita akan belajar di perspektif customer ya untuk pertemuan yang ketiga dari saya nanti membahas bagaimana kita coba membreakdown KPI apa yang ada di customer perspektif gitu ya. Kemudian finansial bagaimana target pendapatannya seperti apa, revenue-nya, EBITDA, net income gitu kan dan lain sebagainya itu dibedakan ada di breakdown ada KPI-nya masing-masing seperti itu. Nah, itu clear seperti itu dan efeknya kalau kita lihat yang sebelah grafik yang kanan ini, kalau kita lihat yang kanan ini kan saling mempengaruhi. Ujung-ujungnya kan di financial. Ujung-ujungnya di financial. Jadi kalau dari learning and growth-nya bagus, internal business prosesnya bagus, customer-nya bagus, dia menghasilkan revenue yang bagus, dikurangi cost menjadi EBITDA menjadi net income itu kan hasilnya cash, punya uang akan balik lagi akan ke learning and growth lagi gitu ya. Jadi semua muter gitu ya, semua muter seperti itu. Jadi berputar gitu ya. Semakin bagus sustain, perusahaan akan semakin sustain. Dan targetnya semakin bagus. Jadi kalau misalnya target finansial sekarang 10 miliar tahun ini, tahun depan naik 10% atau dan sebagainya. Itu ada benchmark-nya juga tadi, ada pertanyaan bagus tadi. Kita mengukur men-setting target itu seperti apa. Seperti itu. Jadi ada faktor eksternal, ada internal untuk men-setting target. Nah, oke, ya ini step demi step ya. Step demi step. Ini bagaimana kita membuat balance scorecard gitu ya. Nanti dituangkan kalau di Telkom dituangkan dalam kontrak manajemen. Hampir semua diterapkan di kontrak Hello manajemen. and welcome to today's lesson where we're looking at the balanced scorecard, which is a strategic performance management tool used by management teams to set and measure performance in a way that is aligned with the strategy of an organization. So why would you even want to use a balanced scorecard in the first place? Well, there are several reasons, including that they allow you to monitor and communicate progress towards your strategic targets. They allow you to link everyone's day-to-day work to the strategy and vision,
They help you prioritize your projects, products, and services, and they increase financial health, increase customer satisfaction, improve efficiency, and increase knowledge and innovation within your organization. So with that, let's jump in and take a look at a balanced scorecard. Now, the balanced scorecard involves measuring the performance of a business from 4 perspectives, all linked to the strategy and vision of the organization. The characteristics of balanced scorecards include that they're firstly balanced, meaning they consider both financial and non-financial performance measures equally important. Secondly, they're a scorecard allowing you to track how you're doing. Thirdly, they're high level, enabling you to see the most important performance measures. And finally, they're long term, meaning they link performance targets to the long-term vision and strategy of the organization. So at the very heart of the balanced scorecard is the vision and strategy of your business. These define your vision for where you want the business to get to over the long term and your strategy to achieve that vision. You can't create a balanced scorecard until you have these cornerstones in place. So let's take a look at each perspective in a bit more detail, starting with the financial perspective. So as you can see, like all perspectives, it contains what you consider to be the most important key performance indicators or KPIs for that perspective. Now, the focus of this perspective is the financial performance of the organization. And common KPIs to use for this perspective include revenue. So how much revenue do you generate over the period? OPEX, so your operational expenditures, in other words, how much you spend running the business. And finally, net profit, how much profit you generate after subtracting all costs. Now, there are lots of other KPIs too. You can choose whatever works for you. So next we have the customer perspective, and the focus here is customer satisfaction. Common KPIs include level of returns, so what percentage of goods you ship do customers return, lifetime value, what is the average revenue a customer will generate over their lifespan as a customer for you, and customer satisfaction, which is a measure of how happy your customers are with your products and services. Next, we have the internal perspective. And the focus here is the efficiency of your business. In other words, how much time, money, or resources are needed to run your business. Common KPIs here include machine downtime, so how many minutes is critical machinery not running over a set period, inventory level, how much merchandise do you hold on average, and finally unit cost, the total amount you spend to produce, store, and sell 1 unit of whatever it is that your business sells. So finally, we have the learning and growth perspective. This perspective focuses on maintaining and growing your internal knowledge and innovation. So KPIs here include employee retention, what percentage of employees leave each year, level of new product ideas, how many new ideas do you generate over a set period, and finally, employee satisfaction, which is a measure of how happy your employees are working for your organization. So now that we've covered all that, let's take a quick look at an example. Now, we're not going to dwell for long on this example, and the reason for that is because although it's based on the original version of the scorecard created by Kaplan and Norton in 1992, this isn't the most popular version of the scorecard in use today. We'll look at that shortly. So really all I want to point out here is that the key thing to take away from this example is that Oke, mungkin karena waktunya tidak mencukupi, nanti saya coba skip. Mungkin saya jelaskan secara singkat, tapi ini kan yang pertemuan kali ini kan masih menyeluruh ya, artinya masih belum dalam. Nah, nanti pendalamannya nanti waktu next meetingnya ya, untuk masing-masing perspektif gitu ya. hello and welcome. Jadi kalau kita lihat di sini terkait seperti yang tadi saya sampaikan gitu, bahwa ada 4 ya perspektif itu. Ini termasuk ini simpelnya ya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa melihat ini langsung dapat gitu ya. Langsung dapat balance scorecard itu seperti apa gitu. Langsung tahu bahwa ini yang
yang menjadi kontrak manajemen kalau di level BUD ya, dari BUD -1 dan lain sebagainya di level BUD ini kunci-kuncinya. Kunci-kunci yang menjadi target fokusnya. Seperti finansial itu kan kita lihat finansial fokusnya untuk mengukur bagaimana financial performance ya di bisnis ya, termasuk di dalamnya kan pendapatan ya, terus masuk biaya operasional gitu. Kemudian dari sisi customer yang diukur adalah customer satisfaction ya, customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Di situ kita lihat termasuk di dalamnya adalah contohnya adalah bagaimana kita mengurangi pengembalian produk di bawah 2%. Ya, seperti itu contohnya. Bagaimana kita mencapai kepuasan pelanggan dari level 1 sampai 5 itu paling enggak 4,5 gitu. Kalau kita lihat sampai 5 itu kan 5 kan sempurna. Kalau kita lihat di map ya, Google Map atau di bisnis, kalau teman-teman pasti lihat kan, kalau lihat skor rumah makan restoran dapat bintang berapa segala macam kan itu ya. Itu salah satu contoh real untuk customer di sisi customer perspektif. Dapat bintang 5 atau 4 kan diukur kalau saya beli di apa namanya lihat restoran atau bagus atau tidak biasanya saya browsing dulu di Google ya. Di Google Map atau lain sebagainya kan nanti kelihatan tuh dia dapat angka skor kepuasan pelanggannya 4,5 atau 4,6 atau 4,7 kita pilih yang bagus gitu itu kan real orang ngasih penilaian langsung gitu kan melalui di Google Map dan lain sebagainya. Nah itu realnya seperti itu. Kemudian dari sisi internal ya, internal itu banyakkan adalah efisiensi dari bisnis ya. Misalnya kalau di telepon ya waktu gangguan telepon mati teleponnya mati gitu ya. Atau gangguan internet gitu, gangguan internet berapa lama itu diukur downtime-nya gitu seperti itu. Jadi simpelnya itu yang contoh untuk apa namanya internal proses gitu ya. Kemudian learning and growth ya itu terkait dengan pengetahuan internal termasuk masalah SDM dan inovasi itu di sini. Eh, jadi kepuasan karyawan, retensi karyawan, turnaround karyawan. Jadi itu diukur di Telkom juga kita mengukur bagaimana turnaround karyawan, apakah karyawannya suka eh, sementara 4 tahun pindah dia keluar dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu waktu zaman saya sampai saat ini tuh biasanya lama kita di stay di Telkom lama. Tapi kalau karyawan anak-anak yang muda sekarang pindah-pindah kerja itu cepat pindah-pindah kerja itu. Pengen ini nggak puas langsung pindah kerja tempat lain. Kalau dulu kita lama sih. Beda culture-nya kan memang. Itu diukur juga. Kemudian apa namanya training ya, bagaimana terkait dengan training dan lain sebagainya. Jadi ini 4 ini adik-adik semua ini yang dipegang aja ini itu udah menguasai balance scorecard loh. Jadi kita pegang, difokusin kan nanti kalau belajar mulai fokus banyak juga skripsi yang mengambil ini juga banyak skripsi studi kasus di Telkom itu banyak juga terkait dengan balance scorecard seperti ini. Seperti itu. Nah, ini kan dipetakan masing-masing itu, masing-masing apa namanya perspektif tadi ya. Finansial itu targetnya revenue, targetnya berapa gitu ya. Seperti itu. Terus di compare dengan tahun sebelumnya malam ini targetkan growth revenue berapa gitu ya. Bertambah 10% atau berapa. Kemudian termasuk dengan customer, layanan customer satisfaction diukur misalnya dapat bintang tahun lalu 3,5 targetkan tahun ini 4 dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan internal internet mati average berapa targetkan gitu ya. Kemudian employee retention dan lain sebagainya seperti itu. Simple teman-teman, simple ya. Jadi nggak susah, balance scorecard mudah dan implemented diterapkan di dunia kerja. Nah ini kan
menyebabkan jadi learning and growth-nya bagus, internal business process-nya bagus, customer-nya loyal, seneng, itu impact-nya ke finansial gitu. Seperti itu. Ya itu ini tadi ya manfaat implementasi BSC tadi menghasilkan strategi organisasi, meningkatkan komunikasi organisasi, kinerja secara komprehensif, memotivasi karyawan, mendorong perbaikan berkelanjutan. Ini ada apa namanya case ya, apa namanya implementasinya seperti apa? Ini di Telkom ya, karena waktunya tinggal 8 menit lagi ya. Nah, teman-teman semua, jadi Telkom itu udah menerapkan BSC udah lama. Jadi itu berkembang terus kan ya. Berkembang terus kita ngikutin tahapan-tahapan apa namanya? Kontennya berkembang, konten dari masing-masing perspektif ya. Target-targetnya berkembang terkait dengan benchmark dan kemampuan internal juga. Tapi intinya tetap 4 itu, tapi kontennya yang berubah, targetnya yang berubah, kemudian bisnisnya yang mengalami transformasi gitu ya. Tapi secara perspektif tetap 4 itu yang dipegang ya. Jadi kita fokus di
keuangan ya fokus pada pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, kemudian di pelanggan itu juga kepuasan pelanggan, loyalitas ya. Proses bisnis internal menekankan efisiensi operasional, juga melakukan inovasi dan kualitas layanan, dan pembelajaran dan pertumbuhan menitik beratkan pada pengembangan kompetensi karyawan ya, pengembangan kompetensi karyawan, budaya inovasi, infrastruktur dan teknologi. Jadi kita udah terapkan lama sejak saya mulai tahun 2000 itu sudah mulai apa namanya kita mulai sounding terkait dengan BSC ini karena di Harvard Business Review HBR itu kan 1996 ya. 1996 saya waktu itu masuk ke Telkom, setelah itu nggak berapa lama lagi BSC udah mulai dikenalkan di Telkom 2000-an lah, 2000-an ke atas itu mulai dikenalkan Telkom, terus kita improve terus gitu ya, sampai kita punya aplikasi-aplikasi untuk mensupport implementasi BSC ya, implementasi BSC. Nah, ini juga detailnya, jadi apa yang diukur di Telkom gitu, di sisi perspektif keuangan ya. Kita punya KPI terkait pendapatan, laba, ARPU ini, average revenue per user. Jadi di Telkom itu kita ukur masing-masing pelanggan itu spend uangnya, spend money-nya setiap bulan itu berapa gitu ya. Average 200.000 misalnya itu. Terus bagaimana cara meningkatkan ARPU-nya lebih tinggi lagi? Kita kasih konten gitu, dia beli konten dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu. Jadi ini di perspektif pelanggan juga seperti itu. Kita ingin meningkatkan Net Promoter Score (KPI). Churn rate itu pelanggan cabut ya, tidak berlangganan lagi Telkom kita ukur churn rate-nya. Kita benchmark industri. Industri benchmark itu 1,8% itu pelanggan cabut gitu ya. Di Telkom sekarang 1,5, jadi masih lebih bagus ya, lebih bagus. Jadi kita ada KPI-nya standar tadi, pertanyaan tadi related dengan ini juga. Jadi kita ada benchmark-nya, menetapkan KPI itu tidak asal menetapkan KPI. Kita berdasarkan histori dan berdasarkan benchmark. Terus tadi pertanyaannya bagaimana kalau tidak punya histori gitu ya. Tiba lagi baru langsung menerapkan KPI ya benchmark kan ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, masing-masing untuk mencapai KPI itu ada inisiatif-inisiatifnya ya, inisiatif program-programnya seperti apa, dan ini berkembang terus tiap tahun berbeda gitu. Berbeda. Bagaimana perspektif proses bisnis internal, targetnya apa, jumlah inovasi produk, efisiensi proses bisnis, ada inisiatifnya, misalnya menggunakan AI dan lain sebagainya ya. Perspektif dari sisi growth ya, growth ada KPI-nya juga, inisiatifnya seperti apa. Nah ini jadi masing-masing manajemen ini tahun 2020 ini. Saya ambilkan tahun 2020 itu ini KPI-nya, kontrak manajemennya itu based on balance scorecard. Yang paling bawah ini ada learning and growth, kemudian internal business process, kemudian customer, financial. Jadi betul-betul diterapkan nih Pak Irfan di Telkom untuk BSC ini. Dan ini adik-adik juga nanti kalau lulus juga coba kalau yang di perusahaan belum menerapkan balance scorecard, terapkan ini seperti ini. Nah, ini adalah kontrak manajemen Pak Faisal ya. Faisal Rohmat Jumadi yang sekarang di Rootpos ya. Dulu sebagai Direktur Digital Business, bertanggung jawab terhadap direktur utama ya. Pak Riri Adriansah, direktur utamanya tahun 2020. Ini diukur. Jadi performansi Pak Faisal itu diukur dari financial, customer, internal business process, dan juga learning and growth. Masing-masing ada targetnya, ada bobotnya. Bobotnya berbeda-beda. Ini mohon izin saya tutup karena data-data internal perusahaan gitu ya. Ini bobotnya berbeda-beda. Jadi bobotnya secara total adalah 100, tapi masing-masing bobot beda. Finansial misalnya kalau direksi ya mungkin lebih gede, 50% atau 45%. Kemudian customer dari prestasi customer misalnya 30% bobotnya dan lain sebagainya. Ini contoh lagi ini saya ya. Saya sebagai direktur bisnis ya development Metranet ya, punya atasan langsung Pak Widi Nugroho itu CEO direktur utama Metranet. Saya juga anak perusahaan juga sama persis menggunakan BSC ya, ada financial, customer, internal business process, learning and growth ya, sama seperti itu.
itu mungkin pas ini jam 9 sebenarnya masih ada banyak, nanti saya coba di apa namanya, saya sampaikan di meeting selanjutnya ya, di apa itu perkuliahan selanjutnya. Itu mungkin dari saya, nanti teman-teman bisa belajar juga, bisa ekspor juga dari website saya di setiobudianto.com. Silahkan, saya kembalikan ke Pak Irfan, monggo kalau masih ada pertanyaan kami persilahkan. Nah. Baik, terima kasih Pak Setio. Menarik sekali ya. Jadi kita tidak hanya menganggap bahwa yang kita pelajari itu sesuatu yang tidak implementatif gitu ya, tetapi dari yang tadi disampaikan oleh Pak Setio itu eh, apa namanya, di tataran praktisnya memang betul-betul dilakukan gitu kan ya. Saya juga pernah cerita Pak ke teman-teman itu ya. Saya sebelumnya itu kan pernah kerja di Telkomsel, kemudian juga di apa namanya, Coca-Cola gitu ya. Memang pada saat kerja itu saya belum begitu menyadari bahwa apa yang menjadi program kebijakan dari perusahaan itu basisnya adalah teori gitu ya. Tapi ketika saya kembali ke kampus mengajar, memperdalam lagi, wah ternyata yang kemarin diimplementasikan itu teori semua gitu ya. Jadi Betul. pengakuan Pak Setia tadi itu betul-betul apa namanya, mempertegas ya apa yang saya alami juga gitu ya ketika setelah kembali ke kampus itu ya. Oke, teman-teman sekalian, tadi Pak Setia juga sudah menyampaikan bagaimana case yang terjadi di Telkom ya, bagaimana proses bisnis internal, kemudian perhatian kepada customer, kemudian learning and growth, yang ujungnya juga nanti ke finansial ya, itu juga dilakukan gitu kan ya. Jadi ini menjadi satu perhatian buat kita semua bahwa balance scorecard ini menjadi satu alat ukur ya untuk manajemen kinerja yang sangat implementatif dan relevan untuk kondisi saat ini. Meskipun waktu sudah lewat sedikit gitu kan ya, tapi saya tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman, satu atau dua penanya gitu kan ya. Mungkin nanti kalau ada bisa disampaikan secara singkat gitu ya, supaya nanti teman-teman barangkali, karena ini minggu-minggu, sebenarnya minggu kemarin UTS Pak, tapi ada beberapa kelas itu yang UTS-nya di minggu ini. Oh, Takutnya nanti baik, ada yang baik. persiapan UTS gitu kan ya. Oke, langsung saja teman-teman. Ada yang mau disampaikan ke Pak Setio? Silakan. Boleh langsung raise hand ya. Nah ini sudah ya, dua aja ya. Sudah ada yang angkat tangan dua. Ini Richard ya, sama Aulia Sima ya. Oke, silakan Richard dulu. Oke, apakah suara saya kedengaran? Oke, kedengaran Richard. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Setia atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Sangat baik pemaparannya. Kalau di sini saya izin mau bertanya mengenai materi tadi. Kalau semisal case-nya itu ada sebuah perusahaan yang mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Namun kalau dilihat dari kinerjanya sangat buruk pada perspektif keuangan dalam balance. Nah, kan kalau kita lihat itu menandakan bahwa ketidakseimbangan memang strategi dalam perusahaan itu. Nah, kira-kira dalam seperti itu tindakan apa yang cocok atau harus diambil? Mohon maaf Pak Setia, bisa menangkap poinnya? Belum clear ya, nggak tadi Ya, nggak. Richard mungkin bisa diulangi lagi karena Oh, beberapa bagian itu terputus ya, Ya, suaranya kurang betul, jelas betul. ya. Ya. oh, agak kondisinya agak kurang bagus, Mas. Apa Mas Richard? Sorry, gimana? Saya ulang ya pertanyaannya. Ya. Oke. Eh, Kalau ini ingin bertanya Pak, kalau semisal dalam case-nya itu dalam satu perusahaan itu perusahaan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Namun kalau dilihat dari Peningkatan apa? Peningkatan signifikan? peningkatan Secara pendapatan, keuntungan finansial, Pak. Pendapatan meningkat secara signifikan ya. namun menunjukkan kinerja yang buruk pada perspektif pelanggan dalam balance scorecard. Yang, Oh. yang dimana kalau kita tahu bahwa itu menandakan bahwa ketidakseimbangan strategi dalam perusahaan tersebut. Nah, kira-kira dalam situasi tersebut tindakan apa yang harus diambil? Terima kasih. Oke, Oke, Richard. udah clear Mas Richard, Richard. untuk
memperjelas, Richard, tolong bantu tulis di kolom chat ya, ringkasnya biar nanti Pak Setio bisa melihat apa namanya pertanyaan fokusnya kemana gitu ya, karena suaranya agak putus-putus tadi ya. Ya. Sambil nunggu penanya kedua, Richard silakan ditulis di kolom chatnya. Aul, silakan Aul. Baik, Pak Evan, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih Pak Setio memberikan materi yang luar biasa pada hari ini. Mungkin ini ada beberapa hal yang saya penasaran sebenarnya Pak. Mungkin atau hal ini pernah terjadi atau tidak adanya konflik antara penetapan perspektif, misalnya di bagian finansial. Kalau di bagian finansial itu kan tadi fokusnya kayak mengejar profitabilitas dengan pengurangan biaya. Nah, tetapi di satu sisi perusahaan tuh harus menginvestasikan lebih banyak dalam pengembangan SDM. Nah, itu tuh jika benar memang terjadi pada perusahaan itu mungkin bagaimana perusahaan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu, Pak. Oke, terima kasih untuk para penanya ya. Richard sudah tulis di kolom chat. Monggo Pak Setio, Aul dulu atau pertanyaan Richard dulu? Oke, jadi untuk pertanyaan pertama dari Mas Richard ya, yang Iya, Pak. saya tangkap kan pendapatannya meningkat ya, signifikan, tetapi kepuasan pelanggan jelek gitu ya. Secara garis besar seperti itu ya. Ya, Pak. Ya itu kalau kita lihat memang ada case-case tersebut ada gitu ya. Saya pelajari, kebetulan saya kan apa namanya ada pengalaman di 4 perusahaan ya, di Telkom, di Metra Plaza, di Metranet, kemudian di POS ya. Seperti itu mungkin muncul, dan saya juga pernah kali, kalau di Telkom enggak ya. Telkom enggak, mungkin di tempat lain ya, setelah 4 kerja di Telkom enggak seperti itu, artinya related antara kepuasan pelanggan sama dengan apa namanya revenue, pendapatan. Tapi kalau melihat case tersebut itu mungkin terjadi, tapi dia mengejar hanya jangka pendek ya. Jadi perusahaan itu tidak memikirkan sustainability perusahaan ke depan, hanya memikirkan penjualan jangka pendek gitu, penjualan jangka pendek, tetapi mengabaikan faktor-faktor justru yang penting untuk keberlanjutan bisnis. Dia mungkin hidup dalam 1-2 tahun, 3 tahun, tapi setelah itu pelanggannya lari semua, perusahaan akan tutup gitu ya. Seperti itu. Jadi ini harus cepat berubah dari sisi manajemennya, harus berubah ya, dari top level, middle management harus berubah, mengidentifikasi kenapa penyebabnya akar permasalahan dari ketidakpuasan dari pelanggan tersebut gitu ya. Karena ini akan berimpact ke depan. Mungkin 1-2 tahun dia menikmati keuntungan yang cukup besar, tapi pelanggan kan semakin lama semakin pintar dan semakin tahu juga akan meninggalkan, dan perusahaan akan terus menurun performansinya ke depannya gitu ya. Itu yang pertama, cari akar permasalahan, tapi kemudian prioritaskan, jangan sampai keburu tutup perusahaan, terugi nanti apa namanya pelanggannya lari. Jadi kita harus antisipasi itu, strateginya harus kepuasan pelanggan itu nomor 1, customer first ya, customer first itu yang utama, itu customer first ya itu. Jadi kita utamakan customer itu penting sekali, termasuk waktu saya belajar di Alibaba Business School ya, sama Jack Ma di Hangzhou, Cina, itu juga dia yang dipegang customer first. Customer itu benar-benar sebagai raja gitu ya, yaitu untuk sustainability perusahaan ya, keberlanjutan perusahaan, karena yang menghidupin perusahaan adalah customer gitu ya, seperti itu. Jadi kita harus cari akar permasalahan, kita improve kepuasan pelanggan, dan berpikir merubah strategi ke jangka panjang gitu ya, lebih jauh memandang ke depan untuk sustainability perusahaan, dan harus melakukan evaluasi terus dan beradaptasi terhadap lingkungan, perubahan lingkungan juga harus diperhatikan.
itu jadi apa namanya harus rubah strategi. Jadi kalau mau perusahaan jangka panjang ya hidupnya, tidak jangka pendek terus tutup gitu ya. Jadi ya seperti itu kita bisa lakukan, mencari feedback dari pelanggan, kita buka feedback focus group discussion, atau ada di websitenya ada menu feedback dan lain sebagainya. Kemudian yang simpel-simpel ini contoh aja. Kemudian kita melakukan, kalau udah ketemu akar permasalahannya misalnya terkait layanan pelanggan, ya kita kasih pelatihan untuk ke karyawan untuk layanan bagaimana melayani pelanggan dengan baik. Kalau ada produknya yang perlu diimprove, ya kita improve. Kemudian juga bisa meningkatkan program loyalty pelanggan dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin ini Mas, dan ini implemented ya, bisa diterapkan, dan ini yang penting ada sebetulnya untuk jangka pandang customer first. Jadi kita customer oriented ya, customer oriented seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi Mas Richard, siapa tahu ada sesuatu yang belum kejawab. Baik, terima kasih Pak sebelumnya atas jawabannya. Jadi kalau dari situ saya yang tangkap, jadi tindakan yang harus kita lakukan itu kita harus berubah dan mencari akar permasalahannya, gitu. Dan Ya, memprioritaskan customer kita ya, betul. dan selalu melakukan evaluasi dan adaptif ya. Betul. Nah, Terima betul, kasih Pak. Mas Richard, sama-sama. Mohon izin Pak Irfan yang kedua ya, langsung ya. Ya Bapak, langsung. Oke. Oke, jadi kalau dari pertanyaan Mbak Alia ya terkait dengan eh, finansial ya, jadi bagaimana memperoleh keuntungan gitu, tetapi kalau ada terkait dengan SDM kan mengeluarkan cost gitu ya. Nah, ini kan melakukan ini betul. Jadi kita melakukan strategi, tentunya strategi itu kan kita ada targetnya ya, kita mendapat apa revenue pendapatan itu, kemudian ada beban kan, beban salah satunya kan beban pengembangan SDM gitu ya. Nah, bagaimana kalau pengen keuntungannya profitnya bagus, SDM aja yang diperas ini juga akan kurang pas gitu ya, kurang pas dalam sisi apa namanya ke depannya gitu ya. Karena SDM itu salah satu yang vital ya. Jadi investasi, investasi, investasi yang utama gitu, yang utama. Kalau kita dalam jangka pendek mungkin bisa shortcut langsung keuntungannya besar gitu ya. Tetapi jangka panjang ini eh, seperti tadi tidak sustain perusahaannya, karena eh, kalau karyawannya kurang kapabel dan lain sebagainya mungkin akan kalah bersaing, dan dia perusahaan tidak akan berjalan dengan bagus karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak kapabel. Nah, ini yang kita tidak inginkan dalam company ini, dia berumur pendek ya. Tentunya kita ingin berumur panjang. Telkom melakukan hal yang sama. Kita banyak invest di SDM, banyak yang disekolahkan, S2 gratis disekolahkan ke luar negeri, S3 disekolahkan, kemudian kita kasih training-training executive education semua apa namanya untuk karyawan, karena yaitu kunci yang utama karyawan gitu ya. Jadi ada 3 yang perlu diperhatikan kalau diimplementasi ini ya. Jadi PPT ya, mungkin sudah belajar juga itu. People Process Teknologi ya. People Process Teknologi. Salah satu kunci perusahaan adalah people ya. People ini kunci ya. Kunci utama. Kita punya teknologi, people-nya nggak bisa mengimplementasikan kan nggak jalan perusahaan. Kita proses sudah disusun dengan bagus, tapi people-nya tidak menjalankan dengan baik kan juga tidak jalan. Jadi people, proses, teknologi, kunci people. Jadi people itu yang utama. Jadi kalau menurut saya sih itu kalau mengurangi cost yang SDM ditekan dalam jangka pendek, mungkin dia menghasilkan keuntungan yang bagus karena cost SDM termasuk cost yang cukup besar ya. Tapi dalam jangka panjang kurang bagus. Seperti itu Mbak Alia. Jadi memang seorang pemimpin, seorang leader itu harus selain punya pengalaman, jadi punya insting juga gitu ya. Jadi seorang punya insting, punya pengalaman, experience itu, makanya dia
menjadi seorang pemimpin. Tidak bisa seseorang itu tiba-tiba jadi pemimpin gitu, nggak bisa. Harus belajar ya, belajar. Dia punya pengalaman, punya skill, punya knowledge, kan belajar dari experience, baru dia menjadi seorang leader yang bisa memanage suatu company, membawa company menjadi sebuah perusahaan yang besar dan sustain seperti itu, Mbak Alia. Nah, dan Baik Pak, terima kasih atas jawabannya sudah menjawab. oke, ya sama-sama Mbak Alia. Itu mungkin Pak Irfan. Baik. Ya, Bapak, terima kasih atas jawaban dari 2 pertanyaan terakhir tadi ya. Alhamdulillah cukup banyak yang kita bisa dapat dari knowledge sharing pada malam hari ini. Selain secara konsep, Pak Setio tadi juga sharing kepada kita semua ya, bagaimana pada tataran praktis, pada tataran implementasi di lapangan, sebagaimana pengalaman-pengalaman yang beliau langsung alami gitu ya, sehingga kita bisa semakin yakin bahwa yang kita pelajari, yang selama ini kita geluti, kita tekuni itu memang ke depannya itu akan memberikan nilai positif yang besar bagi kita semua. Khususnya dalam konteks ini adalah kita mempelajari manajemen kinerja, gitu ya. Karena waktunya sudah semakin larut, gitu ya. Teman-teman juga barangkali besok ada agenda UTS untuk kelas-kelas tertentu yang masih belum selesai. Untuk pertemuan kita pada malam hari ini bisa kita cukupkan, gitu ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Setio atas waktunya dan juga sharingnya pada malam hari ini. Jangan salah teman-teman, ini masih yang pertama dari 3 pertemuan yang kita rencanakan, gitu ya. Sehingga nanti tetap disiapkan, dijadwalkan, insya Allah akan kita laksanakan pertemuan yang sama di hari dan jam yang sama untuk minggu depan di materi yang kedua. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang perspektif keuangan. Kita akan fokus ke sana. Kalau hari ini kita masih umum gitu ya. Juga kepada teman-teman sekalian atas partisipasinya, wabil khusus untuk teman-teman yang bersedia untuk open camp ini ya, dan juga terlibat dalam diskusi pada kelas praktisi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih ke Pak Setio ya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Juga teman-teman sekalian, untuk pertemuan pada malam hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh, Pak. Irfan.